aplikasi-aplikasi yang apa ya, yang cerdas, yang modern, sehingga memang ada semacam ketakutan mungkin ya, sebentar. Ada semacam ketakutan manusia bahwa kalau nanti sistem cerdas mulai berperan banyak gitu ya, maka jangan-jangan kehidupan kita akan diatur oleh aplikasi itu. Nah, ini juga pernah saya singgung di awal bahwa tidak boleh terjadi seperti itu. Karena kalau sudah terjadi seperti itu ya, itu sudah namanya dehumanisasi menurut saya. Ya, jadi tetap saja manusia harus lebih cerdas daripada kecerdasan buatan manusia itu sendiri. Kalau toh banyak misalkan mesin catur yang selama ini mengalahkan juara dunia catur gitu ya. Nah terus Pak, yang juara dunia ini masa robot gitu. Ya dalam tahapan awal barangkali iya memang. Mengapa? Ya karena beberapa teknik-teknik penyerangan maupun pertahanan di dalam catur yang terbaik di seluruh dunia sudah ditanamkan di dalam kecerdasan buatan itu. Nah, ya tunggulah nanti sampai akan ada juara dunia baru yang mempunyai teknik yang belum pernah ada, yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, dia akan jadi juara. Maksudnya kan seperti itu. Ya, jadi tidak mungkin manusia itu kalah, tapi mungkin memang ada masanya kita itu ya barangkali harus sedikit mereda ya, atau mungkin menurunkan diri. Mengalah ya Pak? Mengalah untuk menang Pak. Mengalah untuk menang. Sebenarnya bukan mengalah untuk menang, tapi mengalah memang kalah belum ada caranya. Gitu. Ya, seperti contoh ChatGPT ini ya, ini kan menarik. Di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, gimana Pak peran ChatGPT ini? Wah, saya sendiri sudah membuat percobaan dengan mahasiswa bimbingan saya di Pasca untuk membuat bab 2 itu pakai ChatGPT. Loh bisa kok dia ternyata. Cepet Pak bilang itu. Masalahnya hanyalah referensinya kan tidak ada dia itu, karena dia akan ngambil sana sini, ya terus ini referensinya gimana? Ya kamu otak-atik. Tapi minimal itu membantu mengkonstruksi kalau barangkali kita itu tidak punya, kadang kan kita itu tidak punya otak, tetapi tidak mempunyai ide gitu ya. Saya mau nulis apa sih ini? Ya itu kalau pengalaman saya sih, pengalaman pribadi saja. Jadi saya menteleng, tidak bisa mau nulis apa sih ini? Nah, kalau sudah seperti ini disuruh nulis itu biasanya nanti dapat 30 halaman paling dibuang. Jadi kita sudah nulis lama, sudah capek, memaksakan diri, hasilnya nggak ada gunanya. Itu pengalaman saya loh ya. Jadi sudah sampai 30 halaman akhirnya dibuang. Ini nulis apa sih ini? Nah, itu karena terpaksa. Nah, sedangkan dari mahasiswa ini mirip Pak, kata kuncinya dimasuk-masukkan, mirip kemudian muncul, wah ini hampir seperti yang saya inginkan Pak. Wah ya sudah. Ya akhirnya saya mengatakan ya sudah, sekarang karena tulisan ilmiah ini harus ada referensinya, saudara mulailah cari referensinya, terus kemudian melakukan parafrase. Nah tugasnya itu, tapi itu juga tidak mudah karena harus mencari kalimat-kalimat yang cocok juga gitu. Itu mungkin pengantar dari saya. Perkenankan saya share screen ya. Betul. Ya, ini topik yang saya pernah temukan menuju suatu
bisnis yang algoritmik. Nah, ini udah terkesan ini. Algoritma itu adalah cara menyelesaikan satu masalah. Ya, dan ini sifatnya adalah bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Maka melihat judul ini, Pak, berarti nanti akan ada semacam keseragaman. Ya. Kalau algoritma bisnisnya sama, ya algoritma itu kan akan selalu ter-share ya, apa itu, orang pasti akan mempelajari itulah, nggak mungkin itu. Ya, pasti akan ada orang yang mempelajari. Lalu orang akan meniru, wah itu wajar banget. Di dalam dunia bisnis itu wajar banget. Nah, berarti kalau ketika ada orang yang berhasil meniru model bisnis kita, meniru strategi bisnis kita, maka bubar dong Pak kita. Ya bubar lah. Kalau kita nanti lihat saja, kalau ternyata dia mempunyai setitik saja atau satu part saja yang lebih unggul dari kita, ya bubarlah kita. Nah, maka kemudian apa yang harus dilakukan adalah barangkali salah satunya adalah mencoba untuk mengubah paradigma yang namanya persaingan. Itu seperti apa? Itu harus dirubah. Karena mungkin memang tidak perlu lagi sebuah persaingan, tapi mungkin adalah sebuah kolaborasi. Lalu model tujuan bisnis tidak lagi semata karena cuan, ya, ya butuh cuan sih memang, tetapi tidak semata untuk mencari keuntungan sendiri, ya toh, bahkan kemudian melakukan semacam penguasaan pada satu lini, boleh dikatakan kita menjadi pemain tunggalnya. Itu tidak akan berlaku lagi di dalam dunia bisnis ke depannya. Menjadi bank yang paling besar, oh ya, itu sepertinya tidak akan mungkin. Ya. Tapi harus membuat semacam kolaborasi. Nah ini maka kemudian membuat satu definisi yang lain tentang persaingan itu. Baik, kita coba simak saja. Ada beberapa 3 fase utama di dalam sebuah proses digitalisasi. Kalau kemarin kita bicara transformasi digital, maka di sini sedikit mengulang. Yang pertama adalah digitalisasi proses dan sistem, itu sudah pasti. Digitali proses dan sistem. Nah, apakah digitali proses dan sistem ini? Digitali proses dan sistem berarti kita menciptakan sebuah digitalisasi dari sebuah rantai nilai vertikal. Vertikal itu berarti di dalam proses bisnis kita. Itu yang pertama. Mulai dari merancang dan merencanakan produk hingga pengembangan manajemen yang efisien sampai dengan produk akhir yang diproduksi. Nah, kemudian setelah itu proses digitalisasi ini akan dilanjutkan untuk ke berbagai proses yang terkait secara horizontal. Misalkan mulai kita menjual, yaitu mencari pasar, melakukan pemasaran. Nah, ini adalah rantai-rantai nilai secara horizontal. Tidak menutup kemungkinan nanti seperti pembayaran pajak dan segala macam sudah otomatis akan terintegrasi, ya, tidak seperti sekarang laporan pajak masih bisa dikadali. Di dalam sebuah proses bisnis yang digital, mestinya itu akan terlihat lebih transparan. Nah, dari sini mungkin saudara sudah mulai berpikir, waduh, jadi telanjang nih Pak. Oh ya, maka ini nanti kita juga akan membahas satu topik bahwa sebenarnya hal ini bisa terjadi kalau kita itu mempunyai mindset yang berbeda. Kalau mindset-nya nggak berubah, ini tidak akan pernah terjadi. Mindset-nya siapa? Mindset-nya semua stakeholder. Semua stakeholder. Kenapa saya katakan semua stakeholder? Coba sajalah teman-teman lihat sekarang ini. Mobil listrik sudah mulai
bermunculan, ya, mulai bermunculan. Tapi apakah kita sudah yakin untuk membeli? Yang pertama, kok harganya masih mahal ya? Nah, itu. Padahal kalau produksinya itu semakin massal, harga itu pasti akan semakin rendah, bisa ditekan, karena pabrik mobil tidak hanya satu. Nah, yang kedua, ya banyak orang juga masih berpikir, aman nggak sih mobil ini? Oh, mobil nggak ada suaranya, ya kan? Jangan-jangan kalau hujan saya malah kesetrum. Nah, ini kan ketakutan-ketakutan yang lain. Lalu yang ketiga, lalu kalau di jalanan tuh gimana? Jalanan sunyi senyap. Sekarang saja banyak orang cari knalpot brong ya. Jadi kalau dari kejauhan sudah kedengaran kalau ada yang mendekat gitu. Lah ini nanti apakah enggak ngedek-deki, hus tiba-tiba enggak ada suaranya, udah ada di sampingnya, malah sudah nyelip. Nah, ini juga merupakan paradigma tadi, ya. Oke, itu tentang digitalisasi proses. Yang kedua adalah digitalisasi produk. Nah, kemarin sudah saya berikan contoh juga bagaimana kita bisa menikmati Disneyland hanya melalui video. Nah, ini aneh nih, oh masa tamasya kok nonton YouTube, tamasya kok cuma nonton film gitu lah. Ini paradigma, saudara-saudara, ini paradigma. Nggak bisa diterima, ya oke lah paradigma ini. Saya katakan kalau nggak bisa terima ya jangan dipaksakan, gitu kan. Nah, ini terus kemudian apa? Nonton film. Nah, nonton film itu di internet udah banyak banget tuh. Ada Netflix. Nah, itu udah sama selama kita bayar film-film itu ada. Malah privasi lagi. Kapan kamu nonton, di mana kamu nonton, sah-sah saja, ya kan? Wah, ya nonton filmnya enggak gitu, Pak. Gimana? Nonton film itu ya di gedung, nggak ada suaranya gembleger. Nah, emangnya kamu nggak bisa beli sound system supaya gembleger gitu. Oh, tapi kan lain Pak sensasinya. Nanti kalau lakonnya menang, saya teriak-teriak, nggak ada temennya. Wah, ya itu saya kembalikan lagi ya, paradigmanya beda lagi. Ya nggak bisa dipaksain. Jadi meskipun sekarang Netflix udah mulai laku, ya, tetapi fakta gedung bioskop juga masih juga dikunjungi. Ya, atau beberapa mall muncul, ya gedung bioskop ada di situ juga. Berarti demand-nya itu tidak pernah berkurang. Nah, kalau saya katakan di sini, berarti paradigma orang nonton film itu juga belum berubah, ya kan? Bahkan ya istri saya saja kalau mau nonton film bioskop itu nonton di TV dulu ya. Ini juga lucu sebenarnya ya. Di TV sudah ditonton, sudah tahu ceritanya. Tapi kemudian ke bioskop, film yang sama ditonton. Nah, mengapa? Sensasinya beda. Dan ternyata memang setelah nonton film di bioskop, wah lebih menggembirakan barangkali. Mengapa menggembirakan? Ya mungkin karena ada popcorn-nya, ada Coca-Cola-nya, mungkin itu ya, nggak tahu ya. Nah, itu paradigma, saudara-saudara. Yang ketiga, model bisnis digital. Nah, model bisnis digital. Model bisnis digital itu juga tidak bisa sendirian. Memang harus terintegrasi dengan berbagai macam platform, karena tadi dikatakan kita membentuk satu perusahaan itu ada hubungan vertikal, ada hubungan horizontalnya. Nah, kalau transformasi digital di internal kita jalan, itu baru vertikalnya. Dengan horizontalnya, nah itu akan bermasalah lagi. Bagaimanakah dengan transaksi pembayarannya? Apakah sudah siap dengan uang digital? Apakah sudah siap bank-bank ini melakukan kerjasama atau memberikan satu layanan sesuai dengan model bisnis yang baru dari kita. Kalau dulu orang tidak lagi memberikan satu layanan, perbankan, itu tidak ada yang namanya layanan VA, ya, virtual account. Semuanya harus transaksi melalui kasir. Sekarang sudah muncul sebuah account virtual yang kemudian tidak memerlukan sebuah verifikasi pembayaran lagi. Jadi memudahkan para tenan ya berbisnis itu menjadi lebih
mudah. Faktanya juga banyak orang belum suka dengan sistem pembayaran ini. Ya, termasuk di Udinus ini, pembayaran sekarang mahasiswa baru sudah menggunakan VA, tapi ternyata juga masih ada yang memprotes. Nah, akan semakin celaka kalau ternyata di internal Udinus sendiri juga menolak adanya pembayaran menggunakan sistem VA ini. Wah, konyol banget. Nah, apa ada yang menolak? Ada. Pengennya itu masih berbentuk transfer, ya toh. Transfer ketok duitnya, ya toh, terus kemudian dicek, lalu mengatakan, oke, pembayaran diterima. Masih seperti itu. Kenapa? Ben kerjane ketok. Ini ada, ya. Jadi, waduh, internal Udinus saja masih ada orang yang katrok seperti ini, saya pikir gitu kan. Belum lagi mahasiswanya. Nah, pengelolanya saja katrok, golek mahasiswa ya entuk sing katrok juga. Ini rada curhat ning kenyataan gitu ya. Apa katroknya, Pak? Ya, beberapa orang tua itu tidak bisa melakukan pembayaran pakai VA. Herannya begitu dipandu dia mengeluarkan smartphone-nya, ya, bahkan dia mempunyai mobile banking. Wah, ini yo bingung. Duwe mobile banking ning VA ora ngerti. Wah, ini fakta ya toh. Ini akan kembali ke masa sekian puluh tahun yang lalu ketika saya mendampingi guru-guru yang sekolah internasional ya. Ternyata mereka mengaku belum pernah mempunyai email, padahal mereka itu pada mempunyai Facebook yang untuk masuk menggunakan email. Nah, kan lucu banget. Email itu apa, Pak? Waduh, email itu apa ya? Nah, Ibu punya Facebook? Punya. Kan beda dengan email. Oh ya, beda ya. Nah, itu contohnya kan jadi angel yang jelas. Ini 3 hal yang biasanya dilakukan langkah-langkah untuk melakukan digitalisasi, ya, digitalisasi proses, kemudian digitalisasi produk dan digitalisasi model bisnis. Oke, nah ekosistem digital, model bisnis akan bisa berjalan bisa bila tercipta sebuah ekosistem lingkungan. Kalau di dalam dunia pendidikan saat ini ya bukan di dunia pendidikan saja sebenarnya. Saya yakin banyak orang, nggak tahu persentasenya ya, semoga lebih banyak. Artinya lebih banyak itu 60% ya. 60% orang di dunia ini sedang melakukan kalibrasi, penataan ulang terhadap sistem hidup kita. Itu kalau menurut saya. Semoga ya. Sebab kalau tidak melakukan kalibrasi, kita akan bingung. Karena memang harus berubah. Saya ambil contoh di dunia pendidikan saja yang saat ini saya tekuni. Di dunia pendidikan ini, beberapa perusahaan, beberapa perguruan tinggi sudah sejak lama berpikir bahwa proses pendidikan itu akan ke arah digital. Baik itu prosesnya, baik itu kontennya, baik itu model, ya, model kuliahnya, ya, atau mungkin model perguruan tingginya. Itu sudah ada yang berpikir seperti itu. Sehingga kemudian mereka membentuk atau membangun gedung yang saat itu masih dipakai untuk kuliah mungkin ya, itu sudah gedung yang konsepnya nanti ke depan akan berubah. Nah, jadi tidak lagi membangun untuk memenuhi atau membentuk sebuah kampus, tetapi kampus yang ke depannya akan berubah. Itu sudah ada. Sehingga ketika beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah pandemi yang memaksa orang untuk mengubah cara belajarnya, maka perguruan tinggi ini nyaris tidak ada masalah. Apa masalah saya? Kami sudah melakukan cara ini kok. Nah, berikutnya lagi, kalau Udinus terus terang saja belum berpikir ke arah itu. Pak Rektor ini masih berpikir sendirian. Kalau Udinus itu memang otaknya masih Pak Rektor. Selama Pak Rektor tidak ke sana, ya tidak akan ke sana. Kalau Pak Rektor mau ke sana, baru ke sana. Pak Rektor ingin balik semua. Itu masih satu komando. Nah,
Di UDD sendiri masih konvensional. Nah, ketika kemudian terjadi pandemi, maka kita merancang perkuliahan itu. Sekarang sudah tidak lagi, sudah mulai berkurang. Apakah kita sudah maju lagi? Enggak, ternyata. Ya. Beberapa kita kalau Udinus saya pikir belum maju, ya, belum maju. Kita masih ingin kembali ke masa lalu. Kita ingin kembali perkuliahan ke masa lalu. Ya seperti itulah. Kan. Tetapi terbentur. Kenapa? Terbentur ruangan yang semakin terbatas. Tuh, jadi kurang ya sekarang ruangannya. Maka kemudian ada beberapa mata kuliah yang diselenggarakan secara online. Bapak berarti sudah modern seperti kita ini. Ya kan kepepet, Mas. Ini kan kepepet. Itu mana tidak kepepet. Pasti kita suruh kuliah secara offline. Nah, ini kembali ke masa lalu. Nah, karena kita belum menyiapkan konsep ke depannya, maka kita ya tetap seperti ini. Padahal kalau tadi dilihat dari alasan pertama, mengapa kita melakukan proses yang berubah, saya akan kembali ke prosesnya. Ya, saudara bisa lihat di situ. Di poin yang pertama, baris yang keempat. Digitali proses dan sistem di tingkat dasar seperti digitalisasi rantai nilai vertikal yang mencakup digitalisasi proses mulai dari merancang, merencanakan produk, hingga pengembangan dan yang efisien. Kata efisien ini yang penting. Kata efisien itu yang penting. Sampai dengan saat ini barangkali ini ya pro kontra lah. Tapi Pak Rektor itu masih berpikir untuk menciptakan gedung yang baru. Menciptakan gedung yang baru. Oh ya Pak, itu untuk Fakultas Kedokteran. Ya, betul. Untuk Fakultas Kedokteran. Bagaimanakah dengan parkirnya? Oh ya Pak, nanti akan butuh parkir juga. Wow, Udinus akan sangat luas. Apakah nanti akan seperti itu? Ya. Jangan-jangan gedung ini nanti nggak kepakai. Ya, karena gedungnya untuk kuliah nih, belum mempersiapkan ke depannya. Nah, sisi lain saudara-saudara, loh Pak, kenapa Udinus kok gedungnya berkurang sampai ada kuliah jadi online? Ya, karena beberapa sudah ada yang menginginkan konsep perkuliahan yang berbeda, ya, tapi ora tuntas. Sehingga untuk menciptakan ini, maka ruang-ruang sekarang ada yang diubah, bentuknya tidak lagi dalam bentuk ruang kelas, tapi bentuk co-working space. Co-working space. Beda banget. Nah, karena ada satu lantai yang dibuat co-working space, sedangkan di situ bisa ada sekitar 18 kelas, maka kuliah-kuliah banyak yang tidak kebagian ruangan. Nah, ini yang saya katakan menjadi kalibrasi itu salah satunya di sini. Nanti akan kita membuat konsep baru ke depan, ataukah kita masih akan ke belakang. Kita lihat. Ternyata ke belakang. Kenapa? Karena ruangan-ruangan yang semula kita bentuk menjadi co-working space itu ternyata sekarang dipakai untuk tempat-tempat praktikum biasa. Ya. Bahkan karena tidak didukung sepenuhnya, ya masih gelondang ruangan itu, tidak tergunakan keseluruhan. Nah, kalau kita bicara efisiensi, ya malah nggak efisien. Itu. Karena kita tidak tuntas. Kembali ke sini. Apakah yang ciri dari ekosistem digital? Yang pertama, komunikasi semakin cepat. Proses pembayaran tidak lagi harus melakukan verifikasi, validasi yang manual. Semuanya akan terverifikasi dan tervalidasi secara otomatis. Dengan komunikasi yang semakin cepat, maka transaksi juga berjalan semakin cepat, tercatat. Nah, tercatat, maka kalau ada apa-apa, meruntutnya menjadi lebih mudah. Nah, yang ketiga, penerapan algoritma cerdas untuk membuat keputusan. Sebenarnya bukan membuat keputusan ya, tetapi membantu. Meskipun di dalam keputusan-keputusan dari peristiwa yang sistemik itu jelas tidak perlu bantuan manusia. Ya, tapi kalau yang bersifat polisi, kebijakan, manusialah yang berperan. Tetapi sudah
ada implementasi dari sebuah kecerdasan buatan. Minimal untuk membantu membuat keputusan. Jadi nanti tinggal membandingkan. Menurut sistem, keputusannya begini. Nah, menurut kamu, ikutin sistem atau tidak? Ya, jadi minimal sudah ada bantuan seperti itu. Kemudian juga terciptanya sebuah data yang besar. Mengapa kita bisa menciptakan data yang besar? Dari mana kita bisa menciptakan data yang besar? Nah, kembali ke yang tadi. Karena semua transaksi itu tercatat. Ya, di Udinus ini ada sistem absensi yang sekarang akan digunakan, belum, tapi sudah mulai diuji cobakan. Ya, yang kalau dulu itu aplikasi ini bisa jalan di sembarang jaringan, maka sekarang aplikasi ini hanya bisa dijalankan jika menggunakan jaringan Udinus. Jadi kalau tidak menggunakan jaringan Udinus, aplikasi tidak bisa berjalan. Nah, ternyata setelah menggunakan jaringan dari Udinus, masih ada perilaku-perilaku yang manual. Misalnya kita disuruh memotret selfie itu. Terus selfie-nya aturannya belum dirubah sih. Selfie di lingkungan Udinus. Oh iya, jelas lingkungan Udinus karena harus pakai jaringan Udinus. Oke. Nah, setelah selfie, maka kemudian kita akan tercatat kita masuk terlambat atau tidak. Nah, bagi saya, yang ngapain kita harus pakai selfie? Karena begitu handphone kita terdeteksi dalam satu jaringan, bukankah itu kita berarti sudah masuk ke situ, ya kan? Sehingga dalam satu hari itu, ya kapan dia masuk, kapan dia pulang, catat aja. Pertama kali dia masuk berarti dia masuk, terakhir kali dia terdeteksi keluar, ya berarti dia adalah sedang keluar. Kan gitu, karena seseorang bisa keluar masuk jaringan berkali-kali. Jadi ya tidak perlu ada foto-fotonan itu. Nah, justru yang saya katakan keunggulan dari aplikasi ini kalau misalkan tercatat, maka kita bisa tahu pergerakan orang tersebut, ya kan? Loh ini siapa? Loh ini Pak Himawan ini kan ruang kerjanya ada di gedung H toh. Lah kok sehari-harinya lebih banyak dia ada di gedung D, misalkan. Ngapain? Nah, itu akan tercatat. Itu akan tercatat. Kalau selama ini kan kita malah nggak tercatat. Ya. Terus mungkin juga akan tercatat. Pak Imawan itu setiap kali masuk pasti langsung keluar. Masuk keluar ya. Artinya masuk jaringan, lalu tidak lama lagi keluar dari jaringan. Terus setelah itu sore-sore dia masuk lagi, baru keluar lagi. Nah, terdeteksilah kalau seperti ini. Oh, berarti Pak Imawan ini mengesuk not absen, terus neng kantor Rano, nggak tahu pergi kemana, sore-sore dia absen lagi. Tahuan. Nah, ini akan menciptakan banyak data yang kemudian kita bisa analisis entah untuk apa. Nah, ini contohnya. Nah, daripada kita hanya mengkoleksi klik masuk, klik keluar. Nah, ini contoh. Kalau kita sudah berpikir ke situ, pastinya akan berpikir yang lebih dari situ. Hal ini sudah saya utarakan lama kepada pihak manajemen, tapi ya kembali lagi, kalau yang putuskan itu bukan si A itu, ya tidak akan ada keputusan. Meskipun ini teknologinya sudah diadopsi. Oke, ini belum data yang dari luar ya, teman-teman. Jadi data yang dari luar itu juga menjadi penting. Mengapa? Karena kita harus melihat realita yang sebenarnya. Contoh, ini tadi kan saya membaca di internet tentang 10 besar perguruan tinggi di Indonesia, di Jawa Tengah. Di Kota Semarang. 10 besar pendidikan tinggi berkualitas di Kota Semarang. Itu Udinus nggak masuk. Ya, Udinus nggak masuk.
malah Stekom masuk. Kok lucu ya? Stekom masuk. Padahal saya kira banyak yang tidak kenal Stekom. Unisbank masuk. Mana ya? Unika masuk, ya, Unika masuk. Undip kalah dengan USM, Universitas Negeri Semarang, UNES. Dia ada di ranking 2, Undip, UNES nomor 1. Kemudian Sultan Agung malah masuk. Nah, lucu ya. Nah, ini kalau ketahuan, saya buru-buru bilang ke teman-teman, ini berita ini jangan sampai ketahuan Pak Rektor. Ketahuan Pak Rektor nanti ngamuk-ngamuk. Ya. Nah, dari mana dia dapat data seperti itu? Ya kita nggak tahu. Ya, karena mungkin ada perankingan yang lain. Nah, ini data ini kita juga tetap harus kita hargai. Ternyata ada ya satu sistem perankingan yang membuat Udinus itu terkapar, keluar dari terbaik. 10 terbaik loh Mas, 10 terbaik. Sedangkan di berita yang sebelumnya dikatakan 3 perguruan tinggi terbaik di Kota Semarang. Ya, untuk swasta, Udinus nomor 1, nomor 2 Unika. Loh, lucu ya, jadi kita ikutin yang mana ini? Nah, kalau di dalam dunia digital, kita ikutin semua, karena itu semuanya ada. Nah, kita tinggal melihat sistem ini pakai perankingannya seperti apa, sehingga kita Udinus ini ada di terpental dari 10 besar. Sisi lain, kita melihat kita kok ada di posisi 5 perguruan tinggi terbaik ya, di Jawa Tengah bahkan. Gitu. Dari mana dia menghitung? Nah, itu akan memperkaya kita, sehingga nanti kita akan tahu persis sebenarnya posisi kita itu di mana. Nah, itu pentingnya data dari luar. Nah, lalu apa yang terpenting? Yang saya omongkan itu tadi. Kita punya banyak data, tapi kita tidak tahu data ini mau kita apakan. Itulah kemampuan analitik. Ya, jadi banyak data ya, tetapi terus kita mau ngapain dengan data ini? Saat ini banyak diperlukan seorang spesialis dalam hal untuk melakukan analisis data. Nah, jadi teman-teman yang di Pasca ini jangan berpikir lagi pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa ya, tetapi justru analis data ini sekarang banyak diperlukan. Nah, di dalam satu diskusi dengan seorang wakil rektor juga mengeluh, ya ampun, sekelas Udinus belum ada satupun unit yang tugasnya adalah menganalisis data. Bagaimana dengan lembaga penjaminan mutu? Lembaga penjaminan mutu tidak menganalisis data, tetapi mempersiapkan akreditasi. Oh ya, beda ya. Jadi itu pekerjaan yang menurut saya juga clerical. Seorang data analis itu saat ini dan kedepannya akan lebih banyak dibutuhkan. Nah, itu adalah ruang lingkup barangkali yang harus muncul. Nah, kalau dari situ lalu dimunculkan bagaimanakah karakter dari bisnis digital ini, yaitu agility. Nah, tadi satu perusahaan yang mempunyai strategi baru akan mudah terbaca, ditiru. Maka bagaimana kemudian kita menjadi unik? Ya harus melakukan sebuah perubahan. Maka perubahan itu akan menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan lagi. Akan selalu terjadi, bahkan secara cepat. Maka kalau orang itu sering mengatakan, bahwa yang konsisten, gitu ya, orang itu terlan. Karena ternyata yang paling penting justru tidak konsisten, atau konsisten untuk tidak konsisten. Nah, saya sering menyatakan itu, konsisten untuk tidak konsisten. Apa? Untuk tidak konsisten, ya artinya siap untuk selalu berubah. Kalau tadi kita bicara A, sekarang mungkin minus A. Ya, karena apa? Ya karena tuntutannya yang di luar sana berubah. Jadi semakin sulit ini kayaknya hidup ini, agility. Yang kedua kecepatan. Kalau agility ini perubahan regulasi, perubahan
kemudian aplikasi model bisnis ya juga berubah, proses berubah. Maka kecepatan yang lain adalah salah satunya adalah kecepatan di dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen atau partner bisnis kita, kecepatan untuk berubah itu sendiri, gitu, dan juga kecepatan untuk melihat adanya suatu perubahan. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap selalu cepat nih. Cepat apa? Cepat untuk menciptakan peluang-peluang yang baru. Nah, sebab kalau kita telat, peluangnya segera ketutup. Nah, yang ketiga, inovasi, yaitu tadi berubah itu akan membuat orang untuk atau menuntut orang untuk selalu menciptakan hal yang baru. Tidak hanya sekedar berubah, tapi berubah menjadi hal yang baru, bahkan yang belum pernah ada. Itu untuk membuat nilai kita itu berubah. Maka itu yang dikatakan sebagai inovasi. Nah, dari sini mungkin teman-teman barangkali ada yang mau berkomentar, saya persilahkan dari beberapa. Silakan, mungkin ada hal yang menarik. Ya, kalau dari yang 3 atau slide terakhir ini ya sudah puyeng itu ya, sudah puyeng itu sebenarnya. Waduh Pak, nanti saya harus cepat berubah. Iya Mas, cepat berubah. Saudara lulus itu belum cepat bangga, lulusnya sudah tidak ada gunanya kelulusanmu ya gitu. Ya, kalau itu saya sudah di warning, Pak Imawan. Pak Imawan sekarang capek-capek sekolah S3, angel-angel, ternyata itu tidak ada gunanya loh Pak. Kok bisa? Kata teman saya yang kuliah di luar negeri, di Amerika itu, ya begitu saya menginjakkan bandara untuk kembali ke Indonesia, saya sudah tidak punya kebanggaan terhadap S3 saya. Kok bisa Pak? Lah iya, wong jurnal saya, temuan saya sudah dikalahkan orang lain, bukan dikalahkan sebenarnya, sudah diperbarui orang lain. Teori yang dulu saya waktu S3 kan saya memperbarui teori, misalkan gitu. Saya menciptakan teori yang baru. Kemudian dari jurnal saya sharekan. Ternyata sudah ada Pak, mahasiswa lain yang memperbarui teori saya. Saat saya masih di Amerika itu Pak. Jadi seketika saya pulang, wah ini loh, teorimu sudah diperbarui orang lain lagi, ya berarti sudah tidak baru lagi. Kan gitu. Oke lah. Ternyata memang benar Mas. Dan itu tidak salah. Maka agility ini ya tidak membuat kita itu terlalu lama-lama bangga. Yang kedua kecepatan, bahwa perubahan itu terjadi cepat di segala hal ya. Terus yang ketiga, kita harus selalu mempunyai hal-hal yang atau mampu. Nah ini kan teman-teman ini kan banyak generasi muda nih, nah, generasi yang masih akan tetap hidup di masa depan gitu kan. Nah, kita sudah akan memasuki seperti itu. Silakan mungkin ada yang. Nah ini kan Mas Roberto ya, silakan Mas Roberto. Nanya Pak, ini berkait dengan kecepatan inovasi itu sekarang itu kan rata-rata untuk yang bisnis ke depan itu fokusnya malah jangan sampai terjadi shifting. Nah, kalau melihat tadi yang dijelaskan misalnya Udinus bikin gedung baru tapi ada perkuliahan secara online, sebenarnya kan ada perubahan, cuman perubahannya itu masih dalam pendidikan. Nah, bagaimana dengan yang bisnis yang akhirnya harus benar-benar shifting. Jadi tadinya dalam usaha misalnya pengiriman paket akhirnya berubah menjadi suatu perusahaan yang memproduksi sesuatu. Nah, itu kan sebenarnya tidak jauh dari adanya kecepatan, perubahan, dan inovasi-inovasi baru. Cuman yang menjadi pertanyaan kan kalau perubahan shifting yang sekarang itu tadinya ada aset, ada gedung, ada manusianya, sekarang berubah menjadi digital. Nah, orang-orang ini terus gimana nih Pak? Mungkin kaitannya dengan tadi perubahan-perubahan yang Bapak sampaikan itu kan sebenarnya juga ya terjadi sebenarnya, dan itu ya kita menyikapinya itu perlu bagaimana ya Pak? Ya,
Terima kasih Mas Roberto ya. Jadi yang pertama, ini pertanyaannya adalah kalau kemudian kita terjadi perubahan, lalu manusia itu kemana? Gitu ya. Ya, ini mungkin diskusi yang silakan teman-teman nanti yang punya pendapat silakan. Baik, shifting itu satu hal yang tidak bisa dihindari menurut saya. Ya, ini kalau saya tadi lihat kayak Wijiyanto ini, jadi berpikir ini di tata pemerintahan pemerintah ya, di tata pemerintahan atau perusahaan milik pemerintah ini malah justru yang paling sulit melakukan sebuah shifting. Jangankan shifting, itu wangel banget. Jadi kalau ini terjadi ya terseok. Contoh ini. Contohnya adalah kantor pos. Kalau saya itu melihat bagaimana kantor pos itu ketika saya SMA ya, berarti 10 tahun yang lalu. Ketika saya SMA, nggak tahu kalau saudara SMA masih jadi idola atau tidak. Ketika saya SMA itu pegawai kantor pos itu tetap menjadi sebuah pegawai yang keren. Nah, dalam kacamata saya sebagai orang muda yang kemudian sedang nanti juga akan mencari kerja, maka kantor pos ini adalah sebuah perusahaan yang keren. Kalau bisa saya menjadi karyawan di kantor pos. Tetapi lihatlah kantor pos ini beberapa puluh tahun yang lalu, ketika orang mulai kenal email, ya, ketika sebelum email, ketika orang mulai mudah telepon, mudah loh. Temanya dulu telepon susah mah. Dulu kalau telepon, yang punya telepon itu masih sangat sedikit, dan dulu kalau orang punya telepon pun, kalau telepon tetap ke kantor telepon ya, ngomongnya. Jadi dulu telepon itu sulit. Ketika kemudian telepon mulai mudah, maka bisnis dari kantor pos ini drastis turun. Semakin turun ketika kemudian muncul email. Dan tidak lagi banyak orang surat-suratan. Adanya WA semakin memperburuk lagi. Ya, semakin terpuruk. Nah, yang saya heran adalah justru ketika toko-toko online mulai marak, kantor pos ini tidak juga menjadi kelompok usaha yang unggul. Yang saya justru heran, mengapa muncul banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik baru. Ini kan lucu, Mas. Loh, bukankah kantor pos ini dulu kerjaannya juga ngirim paket di samping ngirim surat. Meskipun zaman itu barangkali dia fokusnya lebih banyak ke ngirim surat. Ya. Nah, kok ini malah muncul perusahaan-perusahaan logistik yang baru, JNE, kemudian ada, wah macam-macam sekarang itu. Ya, kok lucu ya? Terus kantor pos ngapain? Nah, barulah kantor pos ini sekian tahun belakangan ini ya, saya lihat belum 10 tahun ya, mulai dia beralih untuk menjadi sebuah perusahaan di bidang logistik. Mereka melakukan pemekaran dengan menciptakan agen-agen baru di level desa, ya, bahkan perumahan. Jadi ada kantor pos kecil yang dikelola oleh swasta, gitu. Artinya orang modelnya apa mungkin franchise atau apa, saya kurang tahu ya. Tetapi itu orang-orang swasta dan itu bukan orang kantor pos boleh mengelola atau menerima layanan logistik, nanti akan diambil oleh
kantor pos. Dia membuka agen-agen itu banyak. Apakah ini sudah mulai bisa bersaing? Saya kurang begitu bisa menilai, tetapi yang saya lihat adalah 2 agen di lingkungan. Berarti dia omsetnya nggak masuk. Sementara JNE yang ada di dekat perumahan saya ini tetap jalan. Bahkan JNT malah ada sekarang. Ya, ini yang aneh. Nah, ini yang saya katakan tadi, kecepatan ini, tapi kantor pos enggak apa-apa Mas, karena ini milik perusahaan pemerintah, jadi enggak bangkrut orang ini rakyat toh. Enggak bisa dinilai itu. Ya pokoknya sampai sekarang jalan. Apa Mbak Fitri mau interupsi? Boleh? Mau menambahkan sedikit tentang kantor pos, Pak. Oh ya, wah ini bang kantor pos kita ya. Enggak, Pak, saya bukan orang kantor pos. Ya, silakan. Dewasa ini kan memang banyak sekali tuh, memang kayak ada JNT, JNE gitu kan. Hampir kayak kantor pos itu hilang dari fungsi asalnya gitu ya Pak ya, yang mengirimkan paket segala macam kayak gitu ya Pak ya. Nah, sekarang ini malah saya perhatikan itu kantor pos itu dia itu membuka jasa-jasa baru kayak misalnya untuk penerimaan bantuan KIS, KIP gitu Pak. Jadi kayak misalnya bantuan KIP siswa gitu kan, pemerintahan, itu nanti pengambilan lewat kantor pos, sehingga dari kantor pos sendiri akan mendapatkan biaya administrasi gitu loh Pak. Jadi perkembangan teknologi sekarang membuat kantor pos berarti mekar dari fungsi utamanya berarti bukan pengiriman barang-barang kayak gitu ya, cuman untuk kayak ada layanan transaksi perbankannya kayak gitu loh Pak. Ya. Itu yang saya agak aneh gitu. Apa karena itu kantor pos milik BUMN kayak gitu ya Pak ya? Iya. Gitu Pak. Ya. Sekian, Terima kasih Pak. Mbak Fitri. Kalau pertanyaan apakah ini aneh? Tidak aneh. Justru saya menilainya itu terlambat. Ya, kalau dia menjadi penyalur biaya-biaya itu, sebenarnya dia itu perusahaan pemerintah. Ya. Tetapi lihatlah bahwa penyaluran itu pun sebenarnya kan bisa ditangani oleh minimarket sekarang. Kalau mereka mau kerjasama loh. Ya. Minimarket ini sudah menjadi bergeser juga loh. Dia tidak lagi jualan produk retail, ya, keperluan sehari-hari, tetapi juga sudah melayani seperti perbankan juga. Ya. Menerima pembayaran sekolah, pembayaran kartu kredit, pembayaran cicilan, bisa semua. Ya. Tetapi ini kan sudah dilakukan lama oleh toko-toko retail ini. Sementara kantor pos baru tongol-tongol nih, tengel-tengel. Nah, apakah kantor pos tidak mampu melakukan itu? Sebenarnya mampu, tapi dia telat untuk berubahnya ini. Ya, telat transformasinya ya Pak ya? Karena saya tidak tahu ya. Maka ini ada Pak Wijianto. Ini tadi saya juga bisa jadi komparasi nih Pak Wijianto, kan Pak Wijianto di pertanian ya sepertinya. Nah, nanti pertanian akan berubah seperti apa nih? Kalau saya ambil contoh, sudah ada yang berubah. Contohnya apa? Kebun kopi, Banaran, ya kan? Sekarang Banaran bukan hanya kebun kopi, tetapi juga mempunyai kafe, ya kan? Lalu berkembang lagi, mulai mengembangkan sebuah ekowisata. Wah, ini pertanian, perhutani kok jadi pengembang ekowisata. Nah, ini bagus menurut saya. Ya memang begitu, ya. Memang begitu. Nah, masa kamu tetap mau nungguin hutan terus, ya kan? Tapi mungkin saja fungsi itu tetap harus ada. Contohnya habitat kera yang sekarang ada di Gunung Merbabu itu ada berapa toh Pak Wijianto? Pernah menghitung enggak? Kan gitu kan? Terus sekarang itu keranya ada di mana toh Pak? Enggak tahu toh Pak, kera kan yo ben lari-lari dhewe ya. Kalau jawabannya masih seperti itu, wah ya belum beres. Belum beres. Kenapa saya katakan belum beres? Nah, saya lihat di luar negeri itu ikan aja sudah bisa dihitung kok.
pertumbuhan ikan pun bisa dikelola. Mengapa? Karena setiap ikan ditanemin chip. Ya, ditanemin chip. Ya kan? Lalu dengan adanya chip itu, kita bisa memantau. Nah, kalau ketak ini maksud saya, kalau ketek ini dikasih chip, ya mau lari loncat-loncat sana sini ya enggak apa-apa. Tapi begitu satu ketika ketangkap, maka ada data yang bisa masuk. Oh ini ketemu ini sudah 3 tahun baru ketemu, bertumbuh atau tidak. Nah itu bisa dilihat. Nah ini yang punya entitas. Komentar silakan Pak Wijianto. Saya nambah dari Bapak tadi yang karena Iya. menyinggung perhutani. Yang perhutani dari awal itu kan menangani di kayu. Nah, ini kan dengan era digital ini gebrakan, Pak. Yang dulu menangani di kayu sekarang menjadi olah ke tebu, Pak. Yang sementara ini tebu peluang ekspor keluar, Pak. Jadi peluang-peluang ke sana dan sehingga perhutani gebrakan yang di pengolahan tebu, penanaman tebu, Pak. Yang di ekowisata kita hanya kontrak kerja dengan customer, Pak. Jadi kita hanya menyediakan lahan, ya kan, untuk bibitnya dari pihak customernya, Pak, gitu. Jadi ya, ini kan salah satu gebrakan yang tadi menyinggung di kantor pos yang dulu jobnya kantor pos itu surat menyurat, sekarang malah pindah alih. Nah, dengan pindah alih ini kok perkembangan semakin cepat, Pak, itu Pak Himawan. Ya. Saya kira itu, Pak, tambahan kami. Terima kasih, barangkali ada yang kurang, mungkin mohon pencerahan lebih lanjut, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Wijianto. Ya ini sudah menunjukkan ada satu perubahan. Ya betul, memang harus berubah Pak. Tetapi tadi itu yang hitung monyet tadi itu bisa enggak Pak? Masih udah nggak ada Pak di sapu bersih Pak, monyet itu Pak. Nah, ini kan harusnya tanggung jawab ini ya, tanggung jawab ini. Nah, termasuk juga tadi Pak Wijianto itu cerita, saya juga tapi kan mungkin kalau Pak Wijianto lihat ekspresi saya, loh itu begini, benarkah akan mengganti kayu-kayu keras, hutan kayu keras itu dengan tebu? Karena ini karakternya akan beda. Ya, apakah ya betul mungkin cuannya ada sudah dihitung ya, tetapi lihatlah bahwa dengan adanya hutan kayu ini ada struktur tanah yang sebenarnya ingin dijaga. Nah kalau itu digantikan dengan tebu yang akarnya adalah akar serabut, maka penahan tanah ini akan jauh berkurang kekuatannya, sehingga sangat mungkin akan terjadi longsor. Ini malah merusak ekosistem loh, Pak. Ini kalau pikiran saya Pak. Ini belum jawab pertanyaan Mas Roberto. Ini belum jawab nih. Tapi saya masih ingat pertanyaannya. Ya ini untuk Pak Wijianto saja ya Pak ya. Saya tidak nanti didiskusikan dengan pimpinan boleh lah. Oh ya Pak, apa enggak bahaya ini Pak ya? Enggak. Contoh ya seperti di kita itu kadang maksudnya baik, tetapi maksudnya baik itu sebenarnya menghasilkan belum tentu baik loh. Contoh ketika saya lama tidak pernah ke kaki Gunung Merapi, lalu saya beberapa hari yang lalu ke jalan-jalan ke pos 1, sebenarnya tidak boleh, tapi karena tujuan saya cuma ke pos 1 Pak, tidak lebih dari itu. Boleh. Yang saya heran adalah bahwa yang semula hutan lalu menjadi tanah pertanian. Nah, kenapa petugas atau penjaga gunung itu memperkenankan saya? Karena banyak petani sebenarnya yang sudah masuk. Nah, yang saya heran di lahan dengan kemiringan 45 derajat ditanami kubis. Nah, kalau ini terjadi hujan deras, apa dia tidak longsor? Longsor, Pak. Longsor. Nah, ini kan malah merusak ekosistem. Nah, tapi pertanyaannya, jawabannya adalah daripada cuma jadi hutan kayu, tidak menghasilkan. Nah, makanya hati-hati.
Ya, jadi ada tujuan yang baik, tetapi ternyata jangka lama itu tidak baik. Dan bapak, ibu-ibu juga tahu kan, banyak sekarang terjadi banjir yang tidak lumrah. Artinya, kok banjir kok iso sampai seperti itu, ya, sampai mobil hanyut. Loh, dulu kan nggak ada mobil hanyut itu. Sekarang mobil hanyut menjadi biasa, tontonan kita sehari-hari. Ya, termasuk yang belakangan ini di Kediri. Lo Kediri iso banjir kok ngono. Nah, ini hati-hati di situ. Ya, saya kembali ke yang Mas Roberto. Jawabannya angel, Mas. Jawaban pertanyaan Mas Roberto itu angel. Nanti orangnya pada kemana? Nah, saya kira tetap seleksi alam. Tetap seleksi alam. Fakta, ya. Fakta bahwa akan banyak perusahaan-perusahaan yang berubah. Dan di dalam perubahan itu akan selalu mengevaluasi. Dan saudara-saudara semua yang di sini tahu, salah satu, tapi justru yang terbesar dari dampak efisiensi ini adalah pengurangan tenaga kerja. Ya kan? Nah, lalu pertanyaan Mas Domet, terus orang-orangnya disuruh kemana, Pak? Coba kalau mungkin saya sudah cerita rokok kudus, ya, rokok gudang garam gitu, yang masih mempertahankan sekian ribu buruh lintingan. Ya, nah, coba kalau perusahaan rokok ini sudah memastikan sudah tidak lagi butuh buruh, semuanya sudah pakai mesin. Wah, sekian ribu orang itu pertanyaannya Mas Roberto kan gitu, Mas Roberto ya. Terus suruh kemana, Pak? Nah, ini yang harus kita bicarakan mungkin ini. Ya, kalau saya berpikir begini, kita lihat di kasus apa dulu nih, misalkan yang paling, karena yang barusan tadi muncul adalah pabrik rokok. Nah ya, pabrik rokok itu saya juga ingat Kediri karena kita juga mempunyai kampus Udinus Kediri, dan saya juga pengajar di sana dan saya juga pernah ke sana dan punya teman banyak juga di sana. Kediri itu pendapatan per kapitanya tinggi, Mas. Nah, tapi semuanya apa? Karena pendapatan itu dikuasai oleh gudang garam. Bahkan lahan di kota Kediri itu, ya, believe or not nih, percaya atau tidak, 60% itu dikuasai oleh gudang garam. Bayangkan itu. Nah, ini sudah menciptakan sebuah kesemuan. Orang akan melihat Kediri dengan penerimaan besar. Apa benar? Ya. Nah, fakta sudah terbukti bahwa kita membuka kelas di Kediri, kampus di Kediri, lalu ditawarkan harga yang sama dengan kota Semarang, tidak mampu. Sehingga harus kita turunkan. Kita turunkan itu pun cukup jauh. Nah, kan ini yang saya katakan semu, berarti kesejahteraannya itu semu. Pendapatan tingginya itu sebenarnya juga semu. Ya. Karena mayoritas dihitung dari begitu dominannya gudang garam itu. Kembali lagi, kemarin saya sudah cerita tentang BCA ya. BCA itu sudah siap tutup itu kan, banknya sudah siap tutup, meskipun sekarang belum. Tetapi dia sudah sepertinya merancang sebuah model bisnis yang baru, di mana karyawannya sudah disiapkan. Nah, ini yang mulai terjawab, Mas Roberto. Karyawannya sudah dilatih untuk mengelola sebuah bisnis digital. Kemudian ditawarkan untuk pensiun dini. Jadi setelah dilatih, kemudian diberi pensiun dini. Pensiun dini tentunya dibiayai. Nah, karena sudah dilatih, sudah dikasih uang untuk pensiun dini, mengembangkan usahanya, dan dipantau terus, maka karyawan-karyawan ini nanti pasti akan dijadikan partner. Jadi, Mas Roberto bisa berpikir,
bisa membayangkan lah setidaknya. Kalau misalkan BCA itu punya karyawan 10.000, ya, karena dia sudah melakukan pelatihan, anggap sajalah kita ngomong kecil aja 10%, jadi hanya 1.000 dari karyawan BCA itu yang sudah dilatih, yang kemudian dipensiun dini. Ini mendirikan sebuah usaha, ya, yang nanti akan menjadi partner dari BCA. Maka bukankah ini akan justru tidak menganggur, tetapi akan meng-create tenaga baru. Karena berbasis teknologi, pasti dia karyawan-karyawan ini akan membutuhkan karyawan lagi. Ya. Jadi menurut saya orang-orangnya tidak akan ada yang nganggur. Cuma, nah ini cumanya. Manusianya mau berubah enggak? Di antara 18 orang, 17 orang ini, saya tanya nih, ada tidak yang tidak berbasis ilmu komputer atau ilmu teknologi informasi? Ada enggak? Mungkin bisa angkat tangan. Ada? Wijianto. Oh, Mas Wijianto apa? Ekonomi, Pak. Ya? Ekonomi, Pak. Wah, ya. Nah, ekonomi itu masih dekat nih. Rodo rapat kaget. Nah, tetapi dalam hal ini, Pak Wijianto saya hargai bahwa Pak Wijianto ini sudah mulai berubah. Ya. Kayaknya nanti kita arahnya ke ekonomi digital. Mungkin aja bacanya Pak Wijianto ini. Berarti literasi tentang digital itu saya harus mulai belajar. Ya. Saya baiknya aja lah langsung ke Udinus ngambil M.Com-nya, bongko itu opo. Nah, mungkin akan kerja berat nih, ya ampun, ternyata kok kudu ono data mining ki opo, marai data mining yang ngerti nih, data mining nggak ngerti, ya toh. Setelah data mining, ternyata lalu kita harus berhadapan dengan tool. Ya. Toolnya apa, Pak? Ada Orange, ada apa biasanya? Rapid Miner kemarin, Pak. Rapid Miner, waduh, wis kuno banget ya. Rapid Miner, begitu kita masuk ke lebih dalam lagi, kita mungkin menggunakan tool yang lain, ketemu kita harus menguasai bahasa pemrograman. Kan pemrograman kok. Bahasa pemrograman yang dipakai Python. Waduh, ngertinya aku losowo. Nah, ini Pak Wijianto ini siap-siap ke situ. Ini namanya transformasi. Dan saya Pak Wijianto tidak sendiri. Banyak mahasiswa saya itu saya juga nemui ini yang kemudian malah dia akan berlanjut menjadi programmer. Nah, itu lucu ini. Karena dia tidak pernah kenal bahasa pemrograman, dia dari SMA administrasi, opung. Saya itu tidak pernah tahu, Pak. Malah sekarang saya senang bahasa pemrograman Python itu. Ini anak justru malah sering diminta rahasia nih, tapi mungkin sudah rahasia terbuka. Sering diminta mahasiswa pasca juga untuk melakukan membuat aplikasi untuk data mining. Anak ini, wah, entuk duit kowe. Dapat Pak, entuk cuan. Wah, enak loh ya, belum lulus entuk ke mahasiswane, dari mahasiswa pasca itu. Dari dosennya yo itu. Ya toh, dosennya juga njaluk tulung kon gaweke aplikasi nganggo Python karena wis sanggup sinau Python ya toh. Lah mahasiswa ini kan juga tidak pernah dapat ilmu Python di Udinus. Tidak dapat itu. Tetapi akhirnya kan harus seperti itu, apa boleh buat. Nah, ini yang diperlukan. Nah, ini Pak Wijianto ini salah satu sosok yang meskipun nanti akan sedikit terseok-seok Pak Wijianto, karena meten-meteni inspirasi. Untuk bertransformasi harus berubah ke situ, ya apa boleh buat. Nah, tapi kalau manusia ini
tidak bisa berubah, ya akhirnya mundur alon-alon, akan mundur alon-alon. Ya. Karena memang fakta tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau saya tadi sebenarnya saya tadi juga omongannya serius nih Pak Wijianto tentang ngomong ketek itu ya. Ya kalau kita tidak mampu mengelola binatang, koleksi binatang di tempat kita, ya belai Pak. Lama-lama koleksi binatang kita kan mati dan tidak bisa dianalisis. Kenapa kok mati? Kenapa kok punah? Sementara negara-negara lain justru sekarang mulai berpikir untuk menghidupkan dinosaurus lagi. Ini kan aneh, ya kan? Nah, kemudian ya apakah itu tidak bisa dibantu dengan teknologi? Itu yang saya maksud. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Wong ikan saja bisa, ikan di laut aja bisa dipantau. Apalagi itu hanya di sebuah hutan. Ya, banyak orang para pemerhati binatang mengatakan bahwa macan Sumatera itu sekarang tinggal 5. Mana kamu lihatnya? Itu jangan-jangan cuma 2. Ketemu nang kono karo ketemu nang kene bolak-balik ketemu ya meloro kuwi sakjane. Nah, terus pertanyaan berikutnya, lah kenapa kok bisa punah? Tidak tahu juga jawabannya. Paling gampang terus nyalahke menungsone karena menungsonnya membuka lahan. Nah, pertanyaan berikutnya, lah memangnya lahannya butuh berapa? Tidak bisa jawab juga. Pembukaan lahan juga ternyata tidak pernah kita ketahui. Begitu Google mengirimkan map yang baru ketahuan, loh kok bolong-bolong, ditinjau. Yoi. Ya kan, kalau saya dengar dari Pak Wijianto ini benar orang ini. Para turi kayu itu kan kerjanya dari dalam, ya. Dari mengambil kayunya itu tidak di pinggiran hutan, tetapi di tengah hutan. Nah, kemudian dibawa ke pinggir, sehingga kalau dari luar, hutannya itu masih kelihatan. Tapi begitu masuk hutan, tengahnya bolong. Iya. Betul, Pak ya? Benar ya kan? Nah, ini juga tanggung jawabannya Pak Wijianto nih, kok iso njogo gitu. Nah, mungkin Pak Wijianto dengan diskusi ini, lalu nanti kalau ditanya bisa mempunyai wacana yang baru, ya kan? Oh, iya Pak, mengapa kita tidak selalu pantau atau kita catat, atau apa itu jumlah pohon ya. Jadi kalau orang kadang mosok pohon di hutan harus dihitung. Ya saat ini memungkinkan kok itu dihitung. Bukan hanya dihitung, tapi juga diketahui pertumbuhannya, baik atau tidak. Nah, sampai dengan suatu ketika kita bahkan tahu, loh kok pohon ini kok sekarang sudah ditebang. Kemana larinya tebangan itu? Ya. Nah, kalau kita itu sudah kita data, ya, dengan menggunakan teknologi tertentu, barangkali akhirnya kita pun bisa melacak kemana larinya. Oh, salah satunya ternyata menjadi meja yang ada di rumah saya. Nah, telusur dari situ. Ya, meja saya beli dari mana? Oh, dari pabrik ini. Pabrik ini dapatnya kayu dari mana? Akhirnya ketahuan pola itu. Tapi itu kalau tercatat, kalau nggak tercatat kan tidak bisa. Ya, itu Mas Roberto. Jadi, yang saya maksud ekosistem di sini memang bukan hanya perusahaan-perusahaan itu saja, tetapi adalah termasuk dari manusianya. Contoh, kalau tadi misalkan saya menggunakan model bisnis baru di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan saya akan berpikir bahwa nanti yang akan laku itu adalah justru yang tidak formal. Akan semakin banyak orang yang membutuhkan pengetahuan ataupun keterampilan baru. Ini kalau tadi ada muncul istilah shifting, maka ini adalah shifting pada pribadi manusia itu. Saya sekarang tidak pernah belajar teknologi informasi, kemudian saya akan belajar menjadi teknologi informasi. Atau sebaliknya, saya itu sudah paham tentang teknologi, tetapi saya tidak tahu lingkungan bisnis saya. Apa lingkungan bisnis kamu? Dunia pertanian. Maka saya belajar tentang kehutanan.
saya akan belajar tentang pertanian. Nah, saya belajarnya cuma cukup itu saja. Nah, kalau itu harus dilakukan di sebuah perguruan tinggi dengan aturan yang bertele-tele, lamaan, Mas. Apalagi bisnis saya juga harus tetap jalan. Kalau saya harus kuliah dengan aturan tertentu, jam-jam tertentu, tidak bisa. Nah, ini yang saya katakan. Saya kira ke depan model pendidikan itu akan lebih kepada pendidikan-pendidikan yang informal, yang praktis, tetapi bisa tersertifikasi secara ketat. Karena ujian pemrograman pun sekarang kan online juga bisa. Bisa kan? Nah, jadi itu yang saya katakan tadi bahwa perubahan ini tidak hanya terjadi kepada organisasinya, unit organisasinya, tapi memang dari sisi manusianya. Justru lebih ke manusianya dulu. Karena yang menciptakan model bisnis baru, manusia. Yang bisa melakukan inovasi, manusia. Masuk salah satu misalkan, Pak, nanti kalau gudang garam nutup yang kelintingan manual, lalu semuanya menjadi mesin, nah 2.000 buruh itu kira-kira mau kemana? Nah, itu mungkin tadi tantangan juga nih untuk menjawab. Ya, kembali lagi, kalau memang perusahaan ini masih mempunyai empati untuk tetap mempekerjakan 2.000 buruh itu, apakah tidak memungkinkan orang itu dikasih jatah untuk membuat lahan atau mengelola lahan tembakonya? Karena lahan tembakau ini kayaknya diganti robot ya tetap belum bisa. Nah, mungkin teman-teman ini kan ya orang ngerti ya. Di dunia tembakau ini kan ada pegawai yang mempunyai gaji tertinggi, Mas. Tester. Ya? Tester, QC-nya. Nah, jago apa? Membau. Ya. Jadi indera pembawanya itu begitu tajam sehingga bisa memisahkan kelas-kelas tembakau ini. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin teman-teman berpikir, cobalah saya akan bekerjasama dengan Inus, pembau elektronik, ya. Lalu saya akan olah dengan menggunakan data mining untuk menggantikan tester ini. Karena saya belum ada. Karena ini riset kolaborasi. Ya, boleh saudara menggunakan ide saya kolaborasi dengan yang riset Inus di UGM. Boleh itu masih boleh. Ya. Nah, cobalah seperti itu. Kita coba dulu, namanya kita coba apakah itu berhasil. Kalau toh tidak, memang tidak perlu dipaksakan. Barangkali sentuhan manusia itu memang tetap ada di situ. Ya. Nah, dengan membuat petani-petani itu bertanggung jawab terhadap lahan tertentu, maka dia akan menjadi bos untuk sebuah lahan tembakau. Dan sisi lain, luas lahan tembakau dari gudang garam menjadi lebih luas. Kan gitu. Nah, lalu bisnis tembakonya jalan. Jangan ada yang ngomong, Pak, nah, ya, itu mungkin terjawab, Mas Roberto, ya. Ya, Pak. Cuman tadi kalau yang tembakau itu misalnya dialihkan itu, nanti kan pertanyaannya sama seperti yang tadi, Pak, yang di kehutanan. Kalau mereka mengelola lahan yang sudah ada, dibagi sih oke. Tapi kalau terus akhirnya membuka lahan baru, akhirnya hutannya mulai habis, kan jadi masalah baru lagi, Pak. Ya, kita ngomongnya kendir-kendiran saja, Mas Roberto. Yang kan saya katakan itu, siapa tahu nanti kita lahan tembakau secara hidup. Ya, dengan hidroponik itu membutuhkan lahan yang lebih sedikit, tidak lagi horizontal tapi vertikal. Vertikal, ya. Ya toh? Kemudian mungkin siklus hidupnya menjadi lebih tinggi. Ya toh? Lalu, Pak, ini butuh panas dan segala macam. Malah, kenapa kita tidak membuat
sebuah model laboratorium yang kita bisa rekayasa suhu ruangan dan UV-nya. UV-nya. Betul, Pak. Sudah ada, Pak. Iya kan, jadi kita ngomongnya sekalian gila ini. Jadi ternyata lahan tembakau itu tidak seperti yang sekarang. Harus luas. Dan sekarang itu kan lahan tembakau itu, petani tembakau itu ancur-ancuran karena cuaca yang tidak menentu. Nah, bukankah kita sekarang kemudian bisa mempunyai teknologi untuk menciptakan sebuah certainty itu? Kalau tadi uncertainty, kita sekarang mencertainty-kan. Ya kan? Kita bisa pastikan suhunya itu, suhu ruangannya adalah sekian. Kita bisa pastikan bahwa UV-nya itu sekian, semuanya terukur. Jadi tidak lagi butuh lahan, tidak lagi tergantung kepada musim. Dan dengan rekayasa obat-obatan itu hidroponik, siapa tahu malah siklus hidupnya lebih cepat. Orang kan bilang, Pak, kalau kita makan sayur hidroponik itu bisa cepat tumbuh karena ada obatnya loh, Pak. Berarti kita nanti kena zat kimianya. BMA-nya ditelan mentah-mentah. Kan tidak, zat kimia itu kan sudah diurai oleh tumbuhan ini menjadi sesuatu yang berguna. Jadi kita tidak makan urea asli-asli, Mas. Orang kan mikirnya, baru itu makan urea, yonda sudah diurai oleh tumbuhan itu. Nah, siapa tahu nanti kita, dan sekarang sudah terjadi nih, Mas Roberto, kopi dengan aroma melon, ya toh? Kopi dengan aroma rambutan, sudah, ya kan? Nanti genetikanya. Nah, terus kalau ngomong genetika nanti ngomong itu rampung kuliahi, Mas, dan nanti kemana-mana udah di luar saya ini. Tapi kadang itu Pak, sambal yang diulek sama cowok lebih enak daripada sambal yang di blender, Pak. Nah, ini ternyata Mas Risa ini tidak mampu bershifting di dalam hal rasa sambal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas Risa. Kue Bandung yang original tuh tetap bertahan. Nah. Itu kadang Pak. Yang variatif itu kayak emang pada hilang tuh, Pak. Nah, ini tesnya beda, Pak. Ini. Nah, ya kan? Jadi tadi saya ngomong edan, ternyata di lingkungan ini ada yang panas. Ternyata dalam hal rasa kita tidak bisa dibodohi. Nah, makanya memang kita jangan terlalu berpikir maju banget, ya. Sambal yang di blender itu tetap luwih ora enak tinimbang sambal yang diulek, karena uleknya juga pakai hati juga. Beda di tekstur, Pak. Nah, teksturnya itu maka tadi itu bolehlah teman-teman itu nanti membuat riset tentang itu, dan itu keren, Mas. Kalau menurut saya keren karena Anda telah melakukan riset secara kolaboratif. Ini nanti libatkan dengan dosennya. Nah, biar dosen dan institusi nanti pasti akan terlibat untuk melakukan kolaborasi itu. Sehingga jangan-jangan bukan hanya 5 mahasiswa, siapa tahu 18 mahasiswa atau 17 mahasiswa ini terlibat semua di dalam satu riset kolaboratif. Ya, untuk menciptakan tester tembakau. Tidak apa-apa itu. Coba aja nanti ngomong-ngomong sama Pak Arif Sulaiman, ya, itu kita belum pernah lakukan. Saya tidak ngomong hasilnya loh ya, teman-teman ya. Pak nanti bisa menggantikan, risetmu ya urung karuan berhasil. Ya, kenapa? Karena enosnya ini kan akan menjadi pertaruhan nanti, jadi pertaruhan enosnya. Nah, mungkin saudara tidak cukup juga bekerja sendiri. Ini ada Pak Wijianto, orang pertanian, mempunyai orang-orang yang ahli di bidang pertanian tembakau, kolaborasi juga dengan Departemen Pertanian. Tambah lagi kolaborasi dengan perusahaan rokok. Keren ini, Mas. Nah, iso digarap satu angkatan ini keren. Keren ini. DRK, Pak ya? Ya? DRK, Pak.
Ya, maksudnya mestinya lewat ke DRK itu. Mestinya masuknya ke DRK itu. Mumpung pemerintah juga membuka dana yang besar untuk melakukan ini. Nah, cobalah nanti tanya-tanya, bisa tidak kita membuat kerjasama itu, lalu lewat ke DRK, dananya miliaran, teman-teman dapat ilmu baru, risetnya ya kan? Nah, contoh, kalau hasil saya terlalu berharap, itu ada nah, nanti yang di bawah itu ya kan ada variabel yang begini. Nah, variabel itu bau tentang apa, kandungan tentang apa. Nah, kita kan belum pernah menguak itu. Ya, nikotinnya, vinikutin itu, aromanya itu, aromanya itu bisa kita terjemahkan menjadi variabel. Variabel-variabel itu nanti harus dimunculkan menjadi sebuah perangkat untuk membau. Nah, kemudian kita sudah mempunyai koleksi data bau itu, mana bau yang baik, mana bau yang sedang, mana yang tidak. Banyak itu prosesnya. Ya. Terus nanti hasilnya ya belum tahu. Ini akan terus berkembang. Riset yang tidak pendek menurut saya. Baik, nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Ya. Ya. Hasil penting dari transformasi digital, peningkatan keuntungan, peningkatan karena saluran digital, meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan saluran digital. Dulu kita berjualan secara lokal, sekarang jadi global. Itu sudah merupakan peningkatan saluran. Dulu kita hanya jualan 5 produk, sekarang bisa 15 produk, itu juga saluran. Lalu peningkatan pendapatan karena kinerja, efisiensi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal kita tidak banyak birokrasi, secara eksternal kita memotong rantai. Dengan memotong rantai bisnis, maka harganya bisa menjadi lebih murah, tetapi malah bisa ditingkatkan. Peningkatan dalam kerjasama mitra, dalam antar organisasi. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita memandang kompetitor itu bukan lagi musuh, tetapi justru itu adalah rekan kerja. Maka yang tidak lagi layak adalah istilah kompetisi, tetapi kolaborasi. Tidak ada kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi ini justru diharapkan untuk bisa menjaga persaingan. Satu-satunya yang kita bisa harapkan untuk kita bisa tumbuh itu adalah persaingan. Kalau sudah saya katakan, ya sudah, itu berarti akan menuju ke kematian. Maka untuk menciptakan persaingan ini kita butuh partner, bukan pesaing ya, partner. Nah, maka yang ada bukan kompetisi, pesaing, tetapi adalah kolaborasi. Lalu, nah, strategi mulai dari semuanya, ya, pengurangan efisiensi bidang keuangan sampai dengan juga semua yang terlibat berkurang, jangan terlalu banyak. Contoh, kalau kita bisnis online ini kan kita sudah produsen dengan konsumen, ya, hanya melalui 2 entitas luar, yaitu adalah lembaga keuangan dan logistik, ya, tidak melalui toko lagi. Nah, logistik itu hanya untuk membiaya ini, perbankan adalah supaya tidak ribet bayar. Itu 2 hal yang agak berbeda. Tetapi karena jaringan jalur bisnis atau rantai bisnis terpotong dengan grosir, retail dan segala macam, maka menjadi harga lebih murah. Ya. Kemudian penciptaan pasar dan bisnis baru. Nah, dengan adanya satu kerjasama
lalu akan memunculkan sebuah lingkungan yang baru. Yang tadi munculnya model-model bisnis yang baru. Lintas batas industri yang telah ada. Jadi tadi sudah jelas, perhutani mulai ke ekowisata, terus kemudian perhutani nanti jadi pabrik tebu jadi petani tebu nanti sekalian jadi pabrik gula ya Pak Widianto ya, pabrik gula. Kalau perlu nanti kemudian membuat keluaran dari gula itu langsung ataupun benar kerjasama dengan kafe. Indah sekali. Oke, nah kita ngomong ke algoritmanya. Algoritma didefinisikan sebagai fungsi yang dilakukan atas data yang disediakan untuk menghasilkan serangkaian tindakan sebagai hasil aksi. Nah, kemarin saya sudah cerita ya tentang sebuah kopi instan, pabrik kopi instan ya, di mana pabrik kopi instan ini mempunyai data tentang produksi kopinya ya, yang dinilai semakin menurun karena perubahan cuaca, adanya pemanasan global. Sehingga dari data yang ada, dia ketahui bahwa kopi-kopi yang baik itu semakin lama ada di ketinggian yang semakin tinggi. Nah, kalau kopi yang baik itu hanya bisa dipanen semakin tinggi, maka berarti lahannya semakin kurang. Karena puncak gunung itu tidak pernah ada yang lebih luas daripada kaki gunung ya Bapak-Bapak. Kecuali kita nanti akan ada rekayasa gunungnya lebih luas gitu. Nah, lalu dari sini barangkali kaitannya dengan pengangguran tadi Mas Roberto ya. Nah, sekarang ada enggak puncak gunung yang lain? Ada. Kenapa itu tidak diberdayakan? Tentunya dengan memperhitungkan ekosistem yang lain. Jadi sangat mungkin kalau karyawan-karyawan itu tidak lagi kita gunakan, ya, tapi kita alih fungsikan. Karena kalau melihat dari data yang pernah diceritakan oleh pabrik kopi instan tadi, berarti dia sekarang membutuhkan lahan baru karena lahan yang dia miliki itu semakin sedikit produksinya. Ya. Nah, ini dia dapatkan dari mana? Dari data yang kemudian diolah dengan algoritma tertentu, dengan sistem tertentu, dan akhirnya memunculkan sebuah keputusan. Ya, itu teman-teman. Lalu ya, untuk bisa masuk ke dalam bisnis algoritma bisnis atau bisnis algoritma di dalam bisnis, maka harus ada strategi untuk penerapan IoT. Itu jelas. Bagaimana kita bisa tentang kualitas kopi dan bagaimana kita bisa tahu bahwa lahannya harus semakin tinggi. Lah itu kan semuanya harus digunakan dengan teknologi. Kalau tadi saya sedikit terotok ngawur ngomong tentang membuat hidroponik tapi dari tembakau yang dihidroponik, nah, itu dari mana laboratoriumnya? Ya semuanya akan terikat dengan teknologi. Nah, tentu untuk menciptakan model bisnis yang baru harus ada 3 hal ini. Yang pertama integrasi dari pengguna dan pelanggan, kemudian ada ya yang dalam pembuatan aplikasi pun sekarang orang sudah bicara tentang servis, ya, maka di dalam dunia bisnis pun juga servis. Servis termasuk salah satunya adalah maka sebenarnya seperti yang pernah jadi dia membuat pabrik, kemudian dia memasarkan produk kendaraannya, lalu dia juga membuat perusahaan untuk membeli mobil bekasnya dengan harga tinggi. Kalau dia bisa membuat perusahaan yang menjual barang bekasnya dengan harga tinggi, maka sebenarnya
Makanya ini juga meningkatkan brand, kekuatan dari perusahaan tersebut. Ini yang kemudian agak membuat pabrikan lain kalah adalah di after sales-nya. Jadi orang sekarang ini masih tertarik untuk membeli produk Toyota daripada produk yang tidak keluarganya Toyo ini. Karena apa? Harga jualnya lebih tinggi. Padahal yang set harga jual lebih tinggi itu adalah ya perusahaan dengan auto lalu membeli. Nah, ini lalu menciptakan diri sendiri. Nilainya lebih tinggi. Nah, kemudian dia mempunyai penjualan mobil bekas, barangkali dia lalu juga ekstensi ke bengkelnya. Lalu mungkin barangkali nanti sampai dengan ke pengelolaan. Jadi mobil-mobil yang sudah memang harus diakhir, mungkin akan bukan sebagai mobil bekas, tapi dengan harga pasokan. Kemudian ini adalah model pelayanan. Jadi kalau itu enak ya Pak. Ini nanti sudah ada yang membelinya harganya tinggi lagi. Lalu dari situ kita akan oh iya senang. Senang ketemu dia tetap bayar terus dan harga mobil naik terus ya, nggak sengaja. Oke, yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan analisis. Ya, tadi saya menyinggung, saya mempunyai pengalaman di dunia teknologi informasi. Tetapi ketika kemudian saya ingin mengimplementasikan sebuah teknologi di dalam sebuah dunia bisnis nyata, misalkan pertanian, bagaimana saya bisa masuk ke situ kalau saya tidak memahami dunia pertanian itu? Ya, maka lalu kalau saya tidak bisa memahami, ya saya mau menganalisis apanya? Jangan-jangan yang saya analisis pun akan menjadi salah. Nah, maka dibutuhkan kemampuan untuk melakukan analisis, meskipun ada teknologi. Model untuk mengimplementasikan itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah physical object, lalu ada sensor atau aktornya, ada konektivitas yang nanti akan menghubungkan dengan atau menciptakan nilai-nilai yang akan diterima oleh konsumen. Ya. Kemudian juga meningkatkan layanan secara digital yang juga akan melayani konsumennya. Jadi fokusnya ke konsumen. Kita lihat 5 layer ini adalah yang pertama tentang fisikal, yaitu penciptaan nilai dari benda fisik itu sendiri. Ya, jadi barang itu harus ada. Ya termasuk agak gila sebenarnya ada bisnis jual beli emas tapi tidak pakai emas. Itu sebenarnya keren menurut saya. Ya, sayang diselewengkan. Tapi sebenarnya dari sisi digitalisasinya udah masuk loh. Ya toh. Beli emas tapi nggak dapat emas. Gitu kan. Tapi ketika nanti kita jual, ya kita seperti menjual emas. Daripada kita sekarang menyimpan emas kan ya bingung. Ya, mau disimpan di mana? Di lantai, ya bolehlah. Itu barangnya harus ada dulu. Yang kedua, sensor dan aktuator. Aktor sebagai elemen dalam komputer yang mengukur data lokal. Ya, jadi barang-barang itu nanti tetap harus diseleksi, termasuk modelnya, termasuk jenisnya, ya, mana yang dibutuhkan oleh konsumen kita itu. Lalu layer yang ketiga adalah konektivitas, yaitu yang menyediakan hubungan terhadap dunia luar perusahaan. Lalu yang layer yang keempat adalah analitik, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengklasifikasi semua proses dan semua data transaksi yang ada. Ya.
Dan ini digunakan untuk apa? Lalu digunakan oleh layer digital service untuk membuat satu infrastruktur ya yang dikelola secara digital ya untuk meningkatkan layanan dengan konsumen yang lebih baik, tentunya melalui jaringan-jaringan internet. Itu adalah langkah-langkah untuk masuk atau menerapkan algoritma bisnis. Ini contohnya yang sudah ada. Di Google itu sudah banyak ya, aplikasi-aplikasi yang kita manfaatkan, Google Panda, Google Penguin, Google Hummingbird, Google Pigeon, Google RankBrain, dan Grid. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nanti akan ngelola data mining, sudah ada Google Lab ya, yang bisa dipakai sebagai tempat untuk mengolah data. Sementara komputer kita mati, tapi proses pengolahan data itu masih tetap bisa dijalankan. Ya, itu kalau mau pakai itu boleh, tetapi kalau di ujung sudah mendapatkan komputer dari NVIDIA, ya silakan sajalah teman-teman nanti mendapatkan akun untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Sehingga jangan takut, oh, Pak, laptop saya cuma i3, Pak, masuk suruh menjalankan algoritma NN ya sekian putaran malah mumet sendiri, toh, Pak, jebol. Nah, gunakan. Ini untuk ngetik saja. Untuk aplikasinya silahkan cari yang lain. Facebook sudah ada juga, ya, toh. Dan juga aplikasi-aplikasi yang lain itu ada fasilitasnya. Oke, apa nih ya? Nah, terakhir sebenarnya, apa sih tantangan untuk masuk ke situ? Pertama, modernisasi infrastruktur dan sumber daya. Ya, kalau nanti ada mobil listrik nih, Mas. Kalau nanti ada mobil listrik, maka jalan tol yang sekarang sudah dirintis oleh pemerintah yang sekarang ini bisa diberdayakan menjadi sebuah smart way. Ya. Jalannya wis nang dhuwur, ya toh, halus, wah tinggal diberikan satu panel-panel sehingga setiap mobil listrik yang masuk ke dalam tol itu lalu bisa lepas tangan, bisa mengatur kecepatannya sendiri sehingga terhindar dari tabrakan, apalagi tabrakan karena ngantuk. Karena memang bisa dijamin ketika seseorang masuk sebuah jalan tol, justru diharapkan supaya orang itu bisa tidur sampai dengan nanti keluar jalan tol. Itu kan keren banget. Nah, itu bisa tercipta kalau kita telah menggunakan listrikisasi tentunya ya. Karena dengan adanya mobil listrik, sensor itu adalah modernisasi infrastruktur. Perubahan revolusioner. Nah, ini tadi. Jadi revolusioner itu perubahan yang mendasar, perubahannya terlihat nyata, dan dampaknya juga besar. Contoh misalkan, dan Cina ini sudah membuktikan ya. Cina ini memang adalah sebuah negara yang sekarang menjadi acuan untuk membangun gedung. Ya. Bagaimana Cina bisa membangun rumah sakit dalam waktu tidak sampai 1 minggu yang bisa menampung sekian ribu. Wah, itu sangat menantang perusahaan di Indonesia sehingga Indonesia pun mencoba untuk bisa menyaingi, apalagi Indonesia itu ada Bandung Bondowoso, ya toh, yang bisa menciptakan 1000 candi dalam waktu semalam. Maka tentunya pemerintah masa depan akan berusaha untuk menciptakan 1000 perumahan dalam waktu 1 malam. Itu namanya revolusioner. Apa bisa, Pak? Ya, bisa saja, asal segala prasyarat itu terpenuhi. Lalu perminatan kalian baru. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita tidak pernah bisa berhenti belajar, Mas. Tidak pernah bisa berhenti belajar. Maka sesuai dengan fungsi kita ke depan, kita harus belajar apa? Ya sudah, itu yang harus kita pelajari. Ya. Jadi ketika saya masuk ke dalam
unit yang sekarang ini saya pimpin, saya pikir, maksudnya saya kembali ke bisnis. Saya pikir itu penurunan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mulai bisa memprovokasi Udinus ini untuk menciptakan sebuah framework, sebuah arsitektur teknologi yang bisa berjalan jangka pendek maupun jangka panjang. Maka kemudian saya khusus tentang bagaimana membangun sebuah arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur. Misalkan itu. Jadi kita lihat fungsi kita kemana. Oh, kenapa Pak Iman nggak ke programming? Walah ya, wis abot mah wis kalah. Oh, emangnya naik programming wis rampung. Nggak rampung, nanti kita harus belajar manajemen datanya. Ya repot, itu sudah ada bagian yang lain yang ditangani oleh anak-anak muda yang lebih familiar, yang masih mempunyai kemampuan daya jual tinggi. Nah, saya bicara konsepnya apa? Framework itu. Oke, itu nanti akan baru. Lalu mungkin akan muncul bagaimana mengelola teamwork. Wah, teamwork di dalam sebuah industri TI itu apa? Wah, ada Scrum. Wah, apa itu Scrum? Ya, dulu saya juga nggak tahu. Saya mencoba belajar Scrum. Oh, modelnya gitu. Wah, juga ya. Lalu saya belajar Scrum. Itu yang muncul keahlian baru yang dulu nggak ada. Lalu negosiasi dengan pemasok. Nah, rantai nilai itu tetap ada. Ya, kalau tadi saya apa yang dikatakan Mas Risa itu juga buat saya tidak canda. Fakta bahwa memang sambel secara konvensional itu masih tetap dibutuhkan. Atau berarti sekarang orang kan malah berpikir rendah. Orang yang ngulek sambel itu dianggap orang-orang yang cukup digaji rendah. Tetapi lihatlah, sampai dengan kompetisi Master Chef sekalipun banyak sambel itu yang dibuat secara manual. Nah, sekarang yang kita perlu tingkatkan ada apa? Value dari sambel konvensional itu, Mas Reza. Jadi Mas Reza kalau memang tadi mengatakan seperti itu, tolong ada konsekuensinya. Nanti kalau ada sambel ulek yang harganya lebih tinggi daripada sambel yang pakai blender, ya harus mau menerima konsekuensinya. Nah, jadi itu meningkatkan nilai dari sambel konvensional. Nah, bagaimana tanggapan pelanggan? Ini akan menjadi yang terus-menerus bisa dipakai untuk membangun bisnis kita. Maka mencari konsumen baru itu susah. Yang lebih penting adalah mempertahankan konsumen saat ini. Maka lalu kalau Toyota dengan konsep yang akan itu visinya adalah mempererat dengan konsumennya, sehingga selalu ditanya, sudah saatnya untuk servis, Pak ini ada mobil baru, mobil lama Bapak saya beli ya. Nah, itu namanya intimidasi. Ya. Itu teman-teman barangkali masih ada yang lain ya, resiko keamanan ya. Kemarin ada yang tanya ke saya ya, pernah tanya, Pak tentang keamanan apa kita perlu tenaga tersendiri. Nah, ini terjawab. Kita memang harus perlu tenaga tersendiri untuk berbicara tentang risiko. Maka dulu tidak ada manajemen risiko, sekarang ada atau ilmu yang namanya meskipun di Indonesia barangkali belum laku ya. Kenapa belum laku? Karena kalau kultur Jawa itu namanya gege mongso. Alah omonganmu, alah pikiranmu kok elek. Terus engko nek kedadian ya wis piye takdir. Oh ya enggak boleh itu. Karena justru risiko itu bicara tentang kalau itu terjadi. Lalu kualitas data. Nah, ini ya kualitas data. Kualitas data itu bisa terjadi baik kalau kita mampu menciptakan sebuah konsistensi. Nah, sayang konsistensi ini kadang terputus oleh sebuah birokrasi ya, karena atau atas dasar polisi. Polisi itu dibuat karena tujuan baik, tapi ternyata hasilnya tidak baik, membuat data tidak konsisten. Ya. Nah, kemudian kejahatan-kejahatan yang merusak algoritma, oh itu tetap mungkin, Mas, tetap mungkin. Maka keamanan ini kita harus belajar.
lalu juga tentang etika, ilmu yang baru, etika yang baru. Nah, kita terus belajar. Jadi seperti data kemahasiswaan ya, data kemahasiswaan itu dulu tidak masalah tuh dibuat begini. Sekarang mulai berpikir, tidak boleh mengeluarkan data ini, yang dikeluarkan data ini saja. Nah, foto sekarang mulai banyak permintaan, Pak, foto saya jangan dimunculkan, diganti gambar kucing saja. Iya ya, saya pikir terus ya, kita sudah masuk zaman metaverse. Jangan-jangan memang kita tidak perlu ada identitas kita yang asli yang muncul, cukup kita buatkan aktor-aktor itu saja. Apa istilahnya kalau di metaverse itu? Avatar ya. Ya, barangkali avatar. Kalau sekarang kan masih muncul foto-foto Anda di internet, di situsnya itu. Yo Mas Heni yo tampangnya kok ini, ya namanya Mas Heno yo ini. Nah, terus kadang-kadang ada dosen kan yang marah lu ada lu ya, tapi saya tidak pas on cam gitu kan. Nah, mungkin nanti malah nggak perlu on cam itu. Kalau on cam yang muncul adalah gambar kelinci. Nah, ini etika baru ya, yang mungkin orang pun harus menghargai. Ya, maka saya ini orang yang mungkin generasinya jauh dengan saudara. Saya belajar etika itu. Jadi Pak, saya mau bimbingan pakai WA. Kan ada zaman saya begitu, tapi zaman saya kan memang belum ada WA. Ya toh? Nah, kalau sekarang ya mungkin saja. Jadi kalau dulu yang bimbingan pakai WA, loh, ya biar orang WA. Nah, kalau saya masih memungkinkan bimbingan pakai WA saja. Nah, WA saya download, kemudian bisa saya otak-atik di laptop saya, ya, kemudian saya kirimkan lagi. Nah, ini memang kok kayaknya orang menghargai mahasiswanya. Ya enggak, bukan masalah harga menghargai. Sekarang itu menjadi hal yang biasa. Ya, nah, termasuk juga style yang baru tentang belanja. Anak-anak sekarang senangannya duit transfer. Apa-apa transfer. Saya nitip tukoke sego pecel regane 10.000. Pak transfer aja ya, Pak. Buset. Pecel 10.000 saya transfer kena biaya 2.500. Masih berapa tergoda? Ya, saya berpikir ke situ. Tapi anak-anak muda yang jadi partner saya ini tidak pernah berpikir, ya gitu Pak, ya konsekuensi gitu. Maka tadi Mas Risna saya juga tanya, kalau Anda menghargai sambal ulek, nanti kalau harga sambal ulek itu menjadi lebih mahal dari sambal produksi pabrikan, wah, Anda harus konsekuen Mas Risna. Tetap mau membayar, jangan terus ngomong, aku tak tuku Indofood, sambal Indofood lebih murah. Wah, nyuwun sewu kalau saya kemudian mengatakan, Mas Risna ini kakek aneh tenan. Saya ngerti memang Semarang, ya. Nah, gitu. Itu akan sangat mungkin terjadi, teman-teman. Sehingga jangan khawatir, nanti akan kembali kepada satu zaman di mana memang tenaga manual ini lebih mahal daripada tenaga industri. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada komentar, silakan kalau ada komentar dari teman-teman. Ya, Mas Riza, silakan. Aja Pak, ini mungkin audio saya, tapi kayaknya suaranya Pak Himawan kayaknya kok ya. Putus-putus, Pak. Kayak hilang-hilang gitu loh, Pak. Terputus-putus. Naik turun. Jadi dia sempat putus-putus Pak Riza. Sempat putus, Pak. Mas Riza. Terima kasih atas kritikannya. Terus saya sudah rekam, nanti akan saya share rekamannya. Semoga suaranya tidak putus-putus. Iya, Pak. Saya ini pakai, saya di rumah pakai 2 saluran ya. Ada MNC, ada Indohome. Jangan-jangan pakai Indohome ya. Ini mau justifikasi ini. Ya. Saya tidak tahu ini nyantolnya laptop saya di mana ini. Tapi oke. Nah, semoga
rekaman saya tidak putus-putus, Mas Reza ya. Oke, makasih Pak. Baik, yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih teman-teman perhatiannya ya. Semangat terus, jaga sehat dan semangat bertransformasi. Buset, selamat siang. Saya tutup channelnya ya. 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 Siap, Siap, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Selamat berbuka puasa. Masih lama. Masih lama. apanya? Buka Oh, puasa iya. masih lama. Sekalian ngabuburit gitu. Iya. Kecepu kan sudah buka puasa, Ya. Mas. Oh ya, ya oke Mokel lah. mungkin Kak Wiji itu nggak buka puasa. Siapa yang enggak buka puasa? Pak Biji. Oh, saya puasa, Pak. Oh, puasa loh. Ya.